Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri tutorial Golang. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu tipe data yang sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu boolean. Apa itu boolean? Bagaimana cara menggunakannya? Dan mengapa tipe data ini menjadi kunci dalam pengambilan keputusan? Mari kita bahas. Pertama, mari kita tindak lanjuti pertanyaan sebelumnya. Apa itu boolean? Boolean adalah tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu true or false. Tipe data ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti pada pernyataan if-else atau dalam kondisi perulangan. Misalnya, jika kita ingin menentukan apakah seseorang pengguna sudah login atau belum, kita bisa menggunakan boolean. Ini adalah pondasi dari logika pemrograman yang akan sering kita gunakan dalam membangun aplikasi. Lalu, bagaimana cara mendeklarasikan boolean? Di Golang, kita bisa mendeklarasikan boolean dengan dua cara. Pertama, menggunakan kata kunci for. Lalu kedua, menggunakan pendekatan deklarasi singkat. Ada beberapa operasi logika dasar yang bisa kita gunakan dengan boolean. Pertama, operasi AND dengan simbol double ampersand. Ini hanya akan bernilai true jika kedua operannya bernilai true. Lalu, kita juga ada operasi OR dengan simbol double vertical bar yang akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Dan terakhir adalah operasi NOT dengan simbol tanda seru. Operator ini hanya akan membalikan nilai boolean. Bisa kita lihat contoh pada masing-masing operasi. Seperti yang saya nyatakan di awal, baris pertama menggunakan operan AND. Dan ini tidak akan dapat terpenuhi syarat positifnya jika kedua operannya tidak bernilai positif. Sehingga di sini akan menghasilkan output false. Lalu, kita juga melihat contoh penggunaan operasi OR pada baris kedua. Berbeda dengan operasi sebelumnya, operasi ini sudah dapat bernilai positif, walaupun hanya salah satu parameternya saja yang terpenuhi. Dan terakhir adalah operasi NOT. Ini akan menghasilkan nilai kebalikan dari parameter awal. Seperti contohnya true menjadi false. Selain lewat operasi sebelumnya, boolean juga bisa dihasilkan dari operasi perbandingan, seperti pada contoh kode ini. Ini adalah contoh sederhana bagaimana boolean sering digunakan dalam logika. Selanjutnya ialah penerapan boolean dalam percabangan. Boolean sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kita bisa memanfaatkan boolean dalam pernyataan if untuk menentukan apa yang akan dilakukan program. Contohnya, di sini kita mendefinisikan variabel bernama isLongLine dengan tipenya boolean. Jika nilai isLongLine adalah true, maka program akan mencetak selamat datang. Jika false, maka akan mencetak silakan login terlebih dahulu. Sederhana bukan? Tapi ini sangat bermanfaat. Terakhir, di sini juga kita ada sampel penggunaan boolean dalam perulangan. Tipe data ini juga digunakan dalam kondisi perulangan. Misalnya, kita ingin mencetak angka dari 0 hingga 4. Kita bisa menulisnya seperti kode berikut. Di sini, selama kondisi value count masih kurang dari 5, ia akan selalu bernilai true. Program terus mencetak angka dan menambahkan nilainya sampai count sama dengan 5. Buat kalian yang belum paham mengenai materi perulangan, tenang aja kok. Di sini kita hanya membahas sekilas, karena nanti kita akan membahas lebih dalam di video lanjutan. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba langsung praktikkan tipe data boolean dalam sebuah program sederhana. Misalnya pada studi kasus kali ini, kita akan membuat validasi login. Silakan kalian buka Visual Studio Code-nya dan siapkan folder serta filenya. Kita mulai dengan membuat fungsi utama di file Go. Ikuti langkah-langkah ini.
Ini adalah struktur dasar program Go. Jangan lupa tambahkan package main dan import untuk pustaka FMT agar kita bisa mencetak ke layar. Selanjutnya, kita akan membuat dua variabel untuk menyimpan username dan password. Di sini, kita menetapkan nilai default untuk username dan password yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan validasi. Sekarang, kita akan menggunakan boolean untuk memeriksa apakah username dan password yang diberikan sesuai. Silakan kalian tambahkan kode ini. Di sini, kita membandingkan apakah nilai username sama dengan admin dan password sama dengan 1234. Jika kedua parameternya benar, nilai isValid akan bernilai true. Kalau salah satu atau keduanya salah, nilainya akan false. Langkah terakhir adalah menentukan apa yang akan dilakukan program berdasarkan nilai boolean ini. Silakan tambahkan kode berikut. Jika isValid bernilai true, maka kita akan mencetak output login berhasil. Kalau tidak, kita akan mencetak output username atau password salah. Oke, sekarang mari kita jalankan programnya. Ketikkan perintah berikut di terminal Anda. Jika username adalah admin dan password adalah 1234, bisa dilihat hasilnya sesuai ekspektasi. Bagaimana kalau kita isi nilai passwordnya menjadi nilai yang berbeda? Mari kita coba ubah nilai passwordnya sama dengan wrong. Maka hasilnya akan mengembalikan output username atau password salah. Jadi itu dia penjelasan tentang tipe data boolean. Kita sudah membahas apa itu boolean, bagaimana cara mendeklarasi, operator logika dasarnya, hingga contoh pengaplikasiannya. Boolean adalah dasar yang sangat penting. Jadi pastikan kalian benar-benar memahami karena ini akan terus digunakan di setiap aspek pemrograman. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke materi lainnya yang tidak kalah menarik. Jangan lupa like serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.